Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 86-90. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kinmu duduk di bawah lentera dan Liontin Giok di depan dadanya memancarkan cahaya redup. Liontin Giok itu masih ingin melayang dan terbang jauh. Ini bukan Carefree Village. Kalau bukan, di manakah sebenarnya Carefree Village? Perahu kecil itu melaju dengan santai, kecepatannya tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Sejak menaiki perahu kecil ini, Kinmu menyadari bahwa kerangka-kerangka itu tidak memperhatikan mereka seolah-olah mereka tidak bisa melihatnya. Pegunungan kerangka kembali normal dan kerangka-kerangka itu tampak kembali mati, tenggelam kembali ke dalam keheningan. Kinmu menggelengkan kepalanya saat mengingat semua pertemuan tak terbayangkan yang telah ia temui di sepanjang jalan. Segala sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan benar-benar terjadi dan setiap pertemuan lebih aneh dari sebelumnya. Monster-monster dalam kegelapan, pembawa pesan kematian di desa dekat sungai, dunia dalam kabut, hingga perahu kecil yang mereka tumpangi, serta tukang perahu kerangka. Semua ini tampak begitu tak masuk akal namun semuanya benar-benar terjadi. Terlebih lagi, dunia dalam kegelapan reruntuhan besar tidak sesederhana yang dipikirkan kepala desa. Kepala desa awalnya mengira hanya alam kegelapan yang ada, tetapi dari kelihatannya, alam kegelapan yang sederhana tidak dapat sepenuhnya menjelaskan apa yang telah mereka lihat. Dark Realm kemungkinan bisa saja ada dan bisa saja ada dunia lain di dalam kegelapan selain Dark Realm. Kepala desa, siapakah orang yang memberi kita koin Fengdu? Kinmu menoleh untuk mengintip ke arah tukang perahu dan bertanya dengan suara rendah. Seorang teman lama. Kepala desa memasang ekspresi acuh tak acuh, sudah lama aku tidak melihatnya dan belum mendengar kabar darinya. Kupikir dia sudah meninggal, tetapi tidak kusangka dia masih hidup. Sungguh mengagumkan orang-orang sezamanku masih bisa bertahan hidup sampai sekarang. Pikiran Kinmu melayang jauh. Era kepala desa pasti memiliki banyak tokoh heroik yang seperti era bintang. Banyak orang yang mengguncang dunia pasti lahir saat itu yang sama mengesankannya dengan kepala desa. Namun, sayang sekali waktu tidak menunggu siapapun. Sekalipun mereka tak tertandingi di generasinya, mereka sudah mendekati usia tua di usia lanjut, yang membuat mereka tidak punya banyak waktu untuk hidup. Saya tidak menyangka dia masih begitu aktif dan suka berlari ke sana kemari. Saya tidak menyangka dia akan berlari ke sini kali ini. Kepala desa tersenyum. Dia lebih pandai belajar daripada aku dan telah menemukan lebih banyak misteri daripada aku. Sebenarnya, aku iri dengan betapa bebas dan mudahnya dia hidup, jauh lebih santai daripada aku. Muer, kamu mungkin akan bertemu dengannya di masa depan, karena dia tidak memiliki rumah tetap dan suka ikut bersenang-senang di mana-mana. Namanya Ling Jing. Dia memiliki tahi lalat di bawah mata kirinya dan kehilangan jari manis di tangan kanannya yang telah kupotong. Kepala desa, mau dibawa kemana perahu ini? Kinmu melihat sekeliling dan mereka berada cukup jauh dari pintu masuk dunia aneh ini. Dia tidak dapat melihat dari mana mereka berasal dan tidak tahu kemana mereka akan pergi jika mereka terus melayang seperti ini. Lebih jauh lagi, siapakah yang tahu jika ini adalah reruntuhan besar? Ini mungkin bukan dunia tempat Great Ruins berada. Kepala desa sedikit mengernyit. Liontin Giok Kinmu telah membawa mereka ke sini dan ini adalah pertama kalinya dia mengalami kejadian aneh seperti itu dan datang ke tempat aneh seperti itu setelah tinggal di reruntuhan besar untuk waktu yang lama. Namun, karena Liontin Giok Kinmu telah membawa mereka ke sini, itu pasti terkait dengan asal-usul Liontin Giok itu. Sekarang karena mereka tidak tahu di mana mereka berada dan mereka tidak dapat turun dari kapal, mereka hanya bisa membiarkan perahu dan tukang perahu aneh itu membawa mereka ke tempat yang tidak diketahui. Muer, jika aku tidak mengajakmu keluar, aku mungkin tidak akan pernah menemukan tempat ini sama sekali. Saat dia berbicara, kabut di depannya memudar dan memperlihatkan daratan yang luas. Pegunungan tidak lagi menjadi gunung kerangka dan di samping pantai lautan kabut, ada dermaga yang terbuat dari kayu tempat hanya perahu yang bisa berlabuh. Perahu kecil yang terbuat dari daun berhenti perlahan saat mencapai dermaga. Kinmu segera mengeluarkan koin Fengdu dan berencana membayar biaya perahu ketika tukang perahu mengangkat dua jari kerangka berwarna putih. Kinmu lalu mengeluarkan koin Fengdu lainnya dan si tukang perahu menganggukkan kepalanya. Mereka berdua turun dari perahu dan berjalan menuju daratan.
Ketika Kinmu berbalik untuk melihat, dia melihat perahu kecil dan si tukang perahu kerangka telah menghilang dalam kabut. Hanya lentera di haluan kapal yang masih memancarkan cahaya redup dalam kabut. Tempat yang aneh. Liontin Giok di dadanya melayang lembut dan menunjuk ke depan. Kinmu mengikuti kepala desa maju dan tidak berjalan jauh sebelum dia melihat sebuah batu pembatas yang memiliki beberapa tulisan dalam bentuk segel di atasnya. Alam kehidupan orang mati, yang hidup tidak akan bisa maju sedangkan yang mati akan terus maju. Kinmu membaca kata-kata di batu pembatas dan mereka berdua tercengang. Kinmu ragu-ragu untuk bertanya, "Kepala desa, apakah kita masih akan maju?" Kepala desa melihat ke depan dan samar-samar melihat banyak desa. Ia tersenyum dan berkata, "Karena kita sudah di sini, bagaimana mungkin kita tidak melanjutkan dan melihat apa yang ada di depan? Mari kita lanjutkan perjalanan." Kinmu mengikutinya dan mereka berdua melewati batu pembatas. Tiba-tiba, Kinmu berteriak kaget. Mengangkat kedua tangannya tanpa sadar telah berubah menjadi tulang-tulang orang mati yang mengerikan. Dia segera membuka bajunya hanya untuk melihat dagingnya telah hilang semua, hanya menyisakan tulang-tulang putih yang mengerikan. Melihat kepala desa, dia juga telah berubah menjadi kerangka yang melayang di udara. Anehnya, kepala desa benar-benar menumbuhkan lengan dan kaki. Dadanya dan kepalanya semua tulang putih tetapi lengan dan kakinya memiliki darah dan daging. Namun kepala desa jelas tidak memiliki lengan dan kaki, jadi mengapa dia tiba-tiba menumbuhkan lengan dan kaki? Dunia orang mati yang masih hidup, dunia orang mati yang masih hidup, Muer, mari kita kembali. Kata kepala desa tiba-tiba. Kinmu kembali ke batu pembatas dan melihat ke bawah untuk melihat darah dan dagingnya kembali. Sementara itu, lengan dan kaki kepala desa telah menghilang sementara kepala dan dadanya telah kembali normal. Begitu ya, ternyata ada dunia yang luar biasa seperti itu. Kepala desa tersenyum dan berjalan kembali ke alam orang mati yang masih hidup. Mari kita masuk untuk melihatnya. Kinmu menahan keterkejutan di hatinya dan mengikutinya ke dunia yang luar biasa ini. Kaki kepala desa mendarat di tanah dan dia mulai berjalan. Dia tiba-tiba berhenti untuk melihat tangannya dan mendesah sedih, seolah-olah dia mengingat dengan sayang anggota tubuhnya yang hilang. Di depan, barisan gunung berdiri tegak dan terdapat kuil demi kuil, sementara sebuah desa berskala layak muncul di depan mata mereka. Mereka berdua datang ke desa ini dan mendapati bahwa di sana ada kicauan burung dan bunga-bunga harum, dan seluruh tempat itu sangat tenang. Penduduk desa hidup dengan damai dan bekerja dengan gembira, memelihara ternak. Ketika mereka sampai di pintu masuk desa, masih ada seekor babi putih dan gemuk yang mendengus saat berjalan melewati mereka. Kinmu dan kepala desa berdiri diam di pintu masuk desa dan tidak masuk, membuat beberapa penduduk desa menoleh untuk melihat mereka dengan tatapan aneh. Setelah beberapa saat, seorang tetua berjalan terhuyung-huyung, wajahnya yang dipenuhi kerutan tersenyum saat dia bertanya, "Pengunjung dari luar, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Kinmu dan kepala desa membungkuk memberi salam dan Kinmu bertanya, "Tuan, bolehkah saya tahu jalan menuju desa bebas?" Tetua itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah punggung gunung. "Setelah kalian melewati pegunungan ini dan melewati sebuah gerbang, kalian akan dapat melihat desa bebas." "Terima kasih banyak. Terima kasih kembali." Kinmu dan kepala desa naik ke atas gunung. Kinmu menoleh ke belakang dan melihat bahwa penduduk desa masih menatap mereka dengan tatapan aneh. Kepala desa menjelaskan, "Di mata mereka, kami adalah orang mati, oleh karena itu mereka melihat kami seperti itu." Kinmu menoleh ke belakang dan berkata, "Kepala desa, ada yang aneh, kakek buta membantuku membuka 9 surga mata dewa sehingga bahkan saat mataku tidak ada, aku masih bisa melihat sesuatu yang samar-samar." Kepala desa berhenti, "Apa yang kamu lihat?" Kinmu menjawab, "Aura iblis di tubuh mereka." Kepala desa berpikir dalam-dalam dan menjelaskan, alam kehidupan orang mati seharusnya memiliki aturan yang mengubah hidup dan mati. Ini adalah kekuatan dewa dan iblis. Ketika kita masuk ke sini, kita tampaknya tidak memiliki daging, tetapi ketika kita keluar dari alam kehidupan orang mati, daging kita langsung muncul kembali. Ini berarti bahwa daging kita sebenarnya masih ada, hanya saja telah dibengkokkan oleh aturan, oleh karena itu, kita tidak dapat melihat atau menyentuhnya. Muer, karena 9 surga mata dewa Anda masih ada di sana, dapatkah Anda menggunakan ki vital Anda untuk mengeksekusi 9 surga mata dewa Anda? Kinmu segera mencoba dan dengan cepat merasakan matanya. Dia kemudian mengarahkan ki vitalnya ke matanya dan mengeksekusi formasi mata dewa 9 surga yang tercetak di matanya. Dia langsung merasakan semua yang ada di depan matanya menjadi sangat jelas. Dia menoleh ke belakang dan semua orang di desa itu berubah penampilan. Mereka bukan lagi manusia dan menjadi kerangka. Bahkan ternak dan babi gemuk itu telah berubah menjadi kerangka.
Kerangka penduduk desa itu berbeda dari kerangka manusia dan memiliki bentuk aneh yang jelas-jelas bukan manusia. Kinmu menceritakan apa yang dilihatnya dan kepala desa merenung sebelum menjawab, mereka adalah gerombolan iblis surgawi. Gerombolan iblis surgawi. Kinmu menatap kosong. Heavenly Devil Horde adalah ras iblis. Kultus iblis surgawi. Kalian mungkin memiliki dua kata, iblis surgawi, tetapi mereka semua masih manusia dengan nama kultus iblis surgawi. Namun, Heavenly Devil Horde berbeda. Legenda mengatakan bahwa Heavenly Devil Horde adalah ras yang datang dari negeri asing dan memiliki sifat yang sangat kuat untuk menyerang negeri lain. Mengenai dari mana mereka berasal, tidak ada yang tahu. Beberapa legenda mengatakan kepala desa berhenti dan tidak melanjutkan. Sambil menatap ke depan, dia berkata, mungkinkah ini dunia iblis surgawi? Sepertinya tidak. Mari kita terus maju, jika ini dunia iblis surgawi, kita harus segera pergi. Setelah melewati beberapa gunung, akhirnya mereka sampai di depan gerbang yang diceritakan oleh sesepuh desa. Dengan dua gunung sebagai pilar, terdapat jembatan batu di gerbang gunung sebagai balok. Di dinding gunung tertulis dua kata, Fengdu. Jantung Kinmu berdebar kencang dan ada firasat buruk. Legenda mengatakan bahwa Fengdu adalah gerbang neraka, mungkinkah ini neraka? Namun, kepala desa menutup mata terhadap hal itu dan berjalan melewatinya. Kinmu segera mengikutinya dan ketika mereka melihat apa yang ada di depan mereka, hati mereka berdua sedikit terkejut. Di depan mereka, di tengah-tengah kota berbentuk persegi, terdapat kuil-kuil dan tempat-tempat suci yang menjulang tinggi dan megah yang menjulang menembus awan. Ada banyak sekali kota, istana, dan kuil yang tak terhitung jumlahnya. Sejauh mata memandang, kota-kota itu tidak ada habisnya. Inilah dunia yang luas, tak terbatas dan spektakuler di balik gerbang Fengdu. Ini seharusnya menjadi ibu kota Fengdu. Saat Kinmu memikirkannya, dia tiba-tiba melihat sebuah kapal yang hancur. Itu adalah kapal yang dibentuk oleh pegunungan dan di kapal itu ada rantai yang mengambang di udara seperti tali layang-layang. Di ujung tali layang-layang ini diikatkan pada sebuah bola abu-abu. Sebuah bola besar yang setengahnya pecah. Itu adalah bulan. Penerjemah, Ninetales Editor, Fish garis bawah Creek. Kinmu bergumam, mengapa kapal bulan ada di sini? Kapal itu seharusnya adalah kapal bulan karena memiliki kemiripan dengan kapal matahari. Di sekitar kapal bulan, suasana hening dan bahkan tidak ada sosok yang terlihat. Kapal ini telah runtuh dan terhampar di antara pegunungan. Lebih dari separuh bulan yang memudar tergantung di langit tanpa bergerak dan kapal itu berada lebih dari 40 mil jauhnya dari kota terdekat. Arah di mana Liontin Giok itu melayang adalah arah kapal bulan. Dua kapal misterius di peta geografis reruntuhan besar, kapal matahari dan kapal bulan. Kinmu dan desa telah melihat kapal matahari dan belum pernah melihat kapal bulan. Kapal bulan ini tidak lebih kecil dari kapal matahari. Kapal matahari seperti gunung berapi besar berkaki, memiliki puncak yang menyemburkan api dan lava mendidih. Di sisi lain, kapal bulan seluruhnya berwarna abu-abu keperakan, merayap di sana seperti kodok perak berkaki tiga. Tepatnya, seperti kodok yang membawa kapal sambil merayap di antara pegunungan. Seakan-akan kapal bulan masih hidup karena gunung itu perlahan naik turun seperti bernapas. Namun, badan kapal sudah hancur dan kondisinya jauh lebih buruk daripada kapal matahari. Sunship muncul di Great Ruins dan kembali ke Sunwell, jadi bagaimana Moonship bisa muncul di alam orang mati dan tidak kembali ke Moonwell? Apakah desa bebas mengacu pada Fengdu atau kapal bulan? Kinmu bergumam, desa bebas, apa itu bebas? Ketika seseorang meninggal, mereka secara alami akan bebas. Mungkinkah desa bebas mengacu pada Fengdu, alam orang mati yang masih hidup? Kepala desa menahan keterkejutan di hatinya, namun, Carefree Village mungkin juga mengacu pada Moonship. Saat Moonship menerobos kegelapan, orang-orang di dalamnya hidup dengan damai, riang, dan tanpa kekhawatiran. Bukankah Sun Guardian memberitahumu bahwa Carefree Village hanya muncul dalam kegelapan tetapi dia tidak tahu di mana itu akan muncul? Ini berarti bahwa Carefree Village terus bergerak dan jika demikian, ini dapat dijelaskan jika Carefree Village berada di area yang dicakup oleh Moonship. Moonship muncul di malam hari, oleh karena itu, Moonship akan bergerak di malam hari. Dengan Moonship membawa Carefree Village untuk muncul di malam hari, kapal akan terus bergerak, oleh karena itu, Carefree Village juga akan terus bergerak, tidak memiliki lokasi yang tetap. Muer, dia berhenti sejenak sebelum berkata, ini hanya tebakanku, namun, jika itu benar, kau mungkin seorang penggembala bulan. Aku seorang penggembala bulan. Kinmu sedikit tertegun, tidak mengerti artinya. Jika kamu lahir di desa Carefree, kamu mungkin adalah keturunan penggembala bulan. Kepala desa tersenyum,
bukankah kau bilang kau bertemu seorang wanita yang mengulurkan tangannya padamu dan mencoba menempelkan telapak tangannya denganmu di pilar naga di kota naga perbatasan? Kurasa wanita itu mungkin kerabatmu atau bahkan..." Dia tidak melanjutkan, tetapi Kinmu mengerti apa yang ingin dia katakan. Mungkin itu ibunya. Saat itu, Munsip pasti telah membawa Carefree Village ke pinggiran border Dragon Village. Sunsip datang di siang hari sementara Munsip datang di malam hari. Wanita itu pasti telah menemukan Kinmu dan memperhatikan liontin giok di lehernya, oleh karena itu, ingin mengakuinya. Akan tetapi, dalam kondisi yang bobrok dan terpencil seperti ini, dapatkah penggembala bulan tinggal di tempat ini? Lebih jauh lagi, mengapa kapal bulan muncul di alam orang mati yang masih hidup? Tiba-tiba terdengar nyanyian merdu dari Munsip. Suaranya yang muram terdengar dingin dan suram, seperti suara seorang ibu yang merindukan anaknya yang telah lama hilang. "Saat aku meninggalkan tempat ini," Willows meneteskan air mata. "Aku kembali sekarang," salju membengkokkan dahan. "Jauh, jauh sekali jalannya, berat sekali hari ini. Kesedihanku meluap, siapa tahu, siapa tahu." Ketika Kinmu mendengar lagu itu, dia hanya merasakan keinginan untuk menangis, hanya saja dia tidak punya daging, oleh karena itu, tidak ada air mata yang perlu ditumpahkan. Lagu dari kapal bulan yang besar itu samar-samar terdengar dan agak sepi dan melankolis. Kerinduan akan anaknya telah berubah menjadi temperamen yang suram. Menatap kapal bulan, ada seorang wanita cantik berdiri di haluan kapal dalam kabut abu-abu dan memandang ke arah Kinmu. Tatapan kerinduan mereka yang tiada habisnya seakan bertemu di udara. Kinmu ingin menutup matanya tetapi tidak bisa. Diam sejenak, lalu berkata kepada kepala desa, "Mari kita kembali." Kepala desa sedikit terkejut dan bertanya dengan lembut, "Apakah kamu tidak akan menemuinya?" Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan heran, "Dia bukan keluargaku dan ini bukan desa bebas." Hati kepala desa bergetar, "Apa yang kau lihat dengan mata dewa 9 surgamu yang dibuka oleh si buta?" Meskipun dia kuat, Blind masih lebih kuat darinya dalam hal mata. Sekarang Blind telah membuka 9 surga mata dewa Kinmu, apa yang bisa dilihat Kinmu mungkin tidak bisa dilihatnya. "Apa yang kulihat bukanlah seorang wanita melainkan dewa iblis." Pandangan Kinmu tertuju pada wanita di kapal bulan dan apa yang dilihatnya bukanlah seorang ibu yang merindukan anaknya, melainkan dewa iblis jahat dengan duri tulang berbentuk cakram di punggungnya yang memancarkan aura hitam. Dewa iblis bernyanyi lembut dan tampak sedang memancingnya. Ini bukan situasi bertemu sanak saudara, melainkan penipuan. Sejak liontin giok itu bersinar di pilar naga di kota naga perbatasan, itu adalah penipuan yang tujuannya adalah untuk memancing Kinmu memasuki tempat ini. Wah, bahkan aku, seorang pengembara bela diri tua juga hampir jatuh ke dalam perangkapnya. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan heran, "Dia bukan keluargaku dan ini bukan desa bebas." Hati kepala desa bergetar, "Apa yang kau lihat dengan mata dewa 9 surgamu yang dibuka oleh si buta?" Meskipun dia kuat, Blind masih lebih kuat darinya dalam hal mata. Sekarang Blind telah membuka 9 surga mata dewa Kinmu, apa yang bisa dilihat Kinmu mungkin tidak bisa dilihatnya. "Apa yang kulihat bukanlah seorang wanita melainkan dewa iblis." Pandangan Kinmu tertuju pada wanita di kapal bulan dan apa yang dilihatnya bukanlah seorang ibu yang merindukan anaknya, melainkan dewa iblis jahat dengan duri tulang berbentuk cakram di punggungnya yang memancarkan aura hitam. Dewa iblis bernyanyi lembut dan tampak sedang memancingnya. Ini bukan situasi bertemu sanak saudara, melainkan penipuan. Sejak liontin giok itu bersinar di pilar naga di kota naga perbatasan, itu adalah penipuan yang tujuannya adalah untuk memancing Kinmu memasuki tempat ini. Wah, bahkan aku, seorang pengembara bela diri tua juga hampir jatuh ke dalam perangkapnya. Kepala desa menarik napas dalam-dalam dan cahaya ilahinya bersinar terang, meraih Kinmu untuk segera mundur. Sementara itu, wanita di kapal bulan tiba-tiba menjadi gila dan dengan panik terbang di udara dari haluan kapal. Wanita itu berputar seperti gasing di udara, tubuhnya membesar dan membesar. Wajahnya juga menjadi semakin jahat saat dia akhirnya berjuang melepaskan diri dari ikatan kulitnya, memperlihatkan tubuh aslinya. Itu adalah dewa iblis yang memiliki 8 kaki panjang, 2 kepala, dan 5 ekor. Kakinya seperti lengan manusia dan telapak kakinya seperti tangan manusia. Dia berlari sangat cepat di udara saat mengejar Padma Dali. Teratai mekar di depan kepala desa dan memenuhi langit dan tanah. Penampakan Buddha iblis duduk di atas teratai sambil mengangkat telapak tangan dan melepaskan mudra mereka ke arah kepala desa. Semua Buddha iblis ini adalah penampakan, namun mereka tampak menjelma dan memiliki tubuh fisik. Setiap gerakan dari para Buddha iblis berbeda karena serangan datang dari seluruh penjuru kepala desa dan Kinmu.
Buddha seharusnya suci, tetapi iblis ini mengolah seni ilahi iblis menjadi Buddha iblis. Dapat dikatakan bahwa ia telah mengkhianati kitab suci dan menyimpang dari jalan. Ekspresi kepala desa tidak berubah dan tetap tenang. Cahaya pedang melesat keluar dari jarinya dan melesat dari satu bunga teratai ke bunga teratai lainnya. Cahaya pedang itu begitu cepat sehingga Kinmu tidak dapat menangkapnya dengan matanya dan hanya dapat melihat cahaya putih salju yang berkelok-kelok di antara semua bunga teratai dan Buddha iblis. Detik berikutnya, teratai itu hancur berkeping-keping dan kepala Buddha iblis meledak dengan keras, berubah menjadi ki vital iblis yang mengalir keluar ke segala arah. Sa Paramita. Iblis itu menerkam dan saat suaranya mulai melemah, pusaran air besar muncul di belakang kepala desa dan berputar cepat. Pusaran air itu seperti monster yang mulutnya penuh dengan gigi setajam silet, sementara bilah-bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya berputar di dalam pusaran air itu. Di dalam pusaran air itu ada jembatan pelangi panjang yang mengalir cepat ke dalam pusaran air itu. Kepala desa dan Kinmu langsung ditarik masuk oleh pusaran air. Jembatan pelangi menarik kedua orang itu ke dalam pusaran air dan bilah-bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya menyerang dari segala arah, mengiris saat berputar. Ujung pusaran air itu bagaikan surga dengan kicauan burung dan bunga-bunga harum. Semuanya tampak begitu damai, tetapi jelas disitulah inti dari gerakan pembunuh iblis ini berada. Muer, berdirilah di atas rambutku. Kepala desa berteriak dan rambutnya mulai tumbuh dengan cepat. Setiap helai rambutnya seperti pilar besar dan tebal yang menembus keluar dari pusaran air di sepanjang jembatan pelangi. Kinmu mendarat di salah satu helai rambut dan berdiri di sana. Dia hanya bisa merasakan bahwa rambut di bawah kakinya membengkak dengan cepat, menjadi lebih tebal dan lebih panjang karena hampir menembus pusaran air. Sementara rambut-rambut lainnya seperti tarian ular-ular liar yang berantakan saat mereka mematahkan bilah-bilah di pusaran air yang datang dari segala arah. Bilah-bilah yang hancur tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam pusaran air dan hancur menjadi bubuk oleh arus yang kuat. Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat wajah besar dan jahat dari Dewa Iblis di pintu masuk pusaran air. Dengan mata berbinar-binar, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menunggu kepala desa memasukkannya ke dalam mulutnya. Tepat pada saat ini, helaian rambut kepala desa yang lain masuk ke dalam mulut sang Dewa Iblis dan memberikan tarikan yang kuat, menarik sang Dewa Iblis ke dalam pusaran air juga. Muer, cepat pergi ke dermaga dan naik ke kapal untuk berangkat. Pergilah sekarang. Sehelai rambut itu dengan lembut menarik Kinmu keluar dari pusaran air yang kemudian tertutup dengan gemuruh. Kepala desa dan Dewa Iblis telah menghilang. Tubuh Kinmu jatuh dari langit dan dia berada cukup jauh dari daratan. Jika dia jatuh lurus ke bawah, dia pasti akan mati. Dia buru-buru menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya. Hembusan angin kencang langsung tercipta di depannya dan kaki Kinmu dengan cepat melangkah di titik puncak hembusan angin kencang itu, memperlambat kecepatan jatuhnya. Dia mendengus dan mengembungkan pipinya beberapa kali sebelum akhirnya mendarat di tanah. Ini masih desa Carefree yang dipenuhi kabut abu-abu, namun, kegelapan tidak menyerbu di sini, oleh karena itu, ini masih tempat yang aman baginya. Tiba-tiba pusaran air besar muncul di atas kepalanya. 4 lengan tebal dan panjang muncul dari pusaran air dan mencakar ke arah langit. Iblis jahat itu mengangkat kepalanya saat dia mencoba merangkak keluar dari pusaran air. Akan tetapi, ada sesuatu yang mencengkeram kakinya dengan kuat dan dia tertarik kembali ke pusaran air itu sekali lagi. Gerombolan iblis surgawi, raungan marah terdengar dari pusaran air. Saat Dewa Iblis ditarik kembali ke pusaran air, Kinmu melihat titik-titik hitam menyembur keluar dari pusaran air. Cepat pergi, Muer. Suara kepala desa terdengar dari pusaran air, teruslah maju, aku akan menyusulmu. Cepat, jika para Dewa Iblis di kota ini waspada, kau tidak akan bisa melarikan diri. Pusaran air itu menghilang dan suara kepala desa terputus. Di udara, titik-titik hitam itu jatuh ke tanah seperti bintang jatuh, mengguncang tanah akibat benturan. Kabut abu-abu kemudian mulai membumbung tinggi, menjadi semakin tebal. Ketika titik-titik hitam itu mendarat di tanah, mereka diselimuti kabut, oleh karena itu Kinmu tidak dapat melihat dengan jelas apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Kabut segera menyebar ke Kinmu dan membanjiri pemuda itu. Dari kabut abu-abu itu terdengar suara langkah kaki yang berat seperti batu besar yang menekan jantung. Kepala desa ditarik oleh monster iblis ke dalam pusaran air, apakah dia? Kinmu punya banyak pikiran buruk. Saat menoleh untuk melihat, dia tidak jauh dari gerbang Fengdu. Kabut belum sepenuhnya membanjiri gerbang tetapi jika kabut terus naik, dia tidak akan bisa menemukan gerbang itu lagi. Kepala desa memiliki kemampuan yang sangat hebat, dia pasti akan baik-baik saja. Aku harus meninggalkan tempat ini sekarang dan tidak menjadi bebannya. Degup, degup, degup.
Kabut abu-abu memenuhi udara dan jejak kaki di dalam kabut itu berantakan. Beberapa datang dari punggungnya dan beberapa datang dari sisinya. Ada juga yang menghalangi jalannya menuju gerbang Fengdu. Qin Mu menenangkan diri dan segera berlari menuju gerbang Fengdu. Saat ia berlari cepat ke depan, ia semakin dekat ke gerbang Gunung Fengdu yang sangat besar ketika tiba-tiba terdengar geraman keras dari depannya saat sebuah bayangan terbang ke arahnya. Tanpa penjelasan apapun, Qin Mu menusukkan jari pedangnya. Naga ikan dari pedang pelindung junior melompat keluar, menyemburkan pedang harta karun yang membelah kabut abu-abu dan menusuk bayangan itu secepat kilat. Suara desisan. Saat angin bertiup kencang, pedang pelindung junior mendorong bayangan itu mundur dan dengan suara yang keras, bayangan itu menabrak pilar batu dan terpaku hingga mati. Qin Mu terus berlari ke depan dengan kuat. Saat dia melewati pilar batu, jari pedangnya menunjuk ke belakang dan pedang pelindung junior terbang kembali ke mulut naga ikan di belakangnya. Mayat bayangan itu meluncur turun dari pilar dan menampakkan mutan yang tampak menyeramkan. Ia memiliki sisik ikan di sekujur tubuhnya dan jaring katak di tangan dan kakinya. Ki vital mutan itu belum menghilang dan masih melingkari tubuhnya seperti ular besar berlumuran darah. Qin Mu mencium bau amis dan tiba-tiba merasa pusing. Dia tersandung dan tahu bahwa itu jelas merupakan seni ilahi yang sangat beracun. Dia lalu merasakan lukisan yang digambar Div padanya dengan menggunakan darah naga memanas dan racunnya dengan cepat menghilang. Praktisi seni dewa. Aku benar-benar membunuh seorang praktisi seni dewa. Qin Mu tertegun dan tiba-tiba teringat saat dia sedang mengerahkan tenaga vitalnya dan menggunakannya untuk memanipulasi pedang, tungku besar yang disembunyikan si bisu di dadanya telah terbakar hebat dan seketika meningkatkan tenaga vitalnya hingga 100 kali lipat. Itulah tungku besar yang tiba-tiba meningkatkan ki vitalnya hingga ke titik di mana ia dapat membunuh seorang praktisi seni dewa dengan satu pedang. Yang lebih luar biasa lagi adalah tungku besar itu tiba-tiba meningkatkan ki vitalnya saat dia melakukannya. Ketika Qin Mu menahan ki vitalnya akan kembali seperti biasa. Dengan cara ini tidak akan ada beban besar pada tubuhnya. Itu seperti mengisi kuali dengan air. Jika kuali hanya dapat menampung 3 ember air dan 10 ember air dituangkan ke dalamnya, 7 ember air akan meluap keluar. Namun, tubuh manusia bukanlah kuali dan tidak ada tempat bagi ki vital untuk meluap, biasanya akan mengakibatkan tubuh meledak. Keajaiban tungku besar milik si bisu adalah setelah meminjamkan Qin Mu 100 kali ki vital 100 kali ini akan kembali ke tungku besar dan tidak memengaruhi tubuhnya. Qin Mu berlari cepat ke depan dan pikirannya diproses dengan cepat. Dengan kultivasiku saat ini, aku juga bisa menggunakan seni ilahi. Kalau begitu, bukan berarti aku tidak bisa melawan gerombolan iblis surgawi. Tungku besar yang ditempatkan mute di dalam tubuhnya memberinya 100 kali ki vital yang begitu kuat adalah sesuatu yang tidak pernah berani dipikirkan Qin Mu. Sebelumnya, keterampilan tinjunya masih keterampilan tinju dan keterampilan pisau masih keterampilan pisau. Namun sekarang dia merasa bahwa dia dapat menggunakan 100 kali ki vitalnya di dalam tubuhnya untuk menjalankan seni ilahi keterampilan tinju dan keterampilan pisau. Seberapa hebatkah kemampuan yang diberikan oleh Old Ma dan Bacer kepadanya setelah berhasil menembus seni dewa? Langkah kakinya menjadi semakin cepat dan cepat saat dia tanpa sadar menggabungkan skill kaki mencuri surga yang diajarkan Cripple ke dalam gerakan larinya, mengalirkan ki vital yang tak terbatas di tubuhnya ke kakinya. Qin Mu bersiul panjang dan kakinya melangkah maju. Udara di bawah kakinya terkompresi oleh langkahnya dan membentuk badai. Ini adalah angin yang terbentuk oleh langkah kakinya sendiri. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat ia mengambil langkah pertama ini, Qin Mu langsung merasakan bahwa udaranya datar. Di mana-mana di langit yang luas itu, ada tanah datar dan tempat-tempat di mana ia dapat mendaratkan kakinya. Kecepatannya tiba-tiba meningkat saat ia melaju di langit. Hanya dalam beberapa langkah, ia berhasil melepaskan diri dari kabut abu-abu yang suram dan muncul di langit di atas kabut abu-abu sebelum melesat menuju gerbang Gunung Fengdu. Tiba-tiba sebuah sosok besar melompat dari kabut abu-abu. Sosok itu adalah monster yang berkobar dengan api dan tampak seperti terbentuk dari lava. Pukulannya seberat gunung saat menghantam Qin Mu yang berlari kencang. Qin Mu buru-buru menambah kecepatannya dan menerobos udara. Tiba-tiba pisau pembantai babi di punggungnya terbang keluar dari sarungnya dan mendarat di tangannya. Matahari di laut timur gelombang 1000 lapisan. Pisau pemotong babi memancarkan kilauan gemilang bagaikan terik matahari yang muncul dari laut timur disertai ribuan lapis ombak yang bergelombang. Zeng zeng zeng. Suara benturan terdengar terus-menerus saat Qin Mu bertabrakan dengan raksasa itu dan langsung terpental, memasukkan kembali pisaunya ke dalam sarung dan berlari menjauh. Buk 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 buk. Batu-batu jatuh ke tanah dan kepala besar menyusul tepat setelahnya. Raksasa lava besar itu hancur oleh keterampilan pisaunya.
Ini adalah seni ilahi dari keterampilan pisaunya. Raksasa lava adalah praktisi seni ilahi yang kuat yang memiliki kekuatan luar biasa, namun, jika dibandingkan dengan seni ilahi dari keterampilan pisau jagal, itu masih sedikit lebih lemah. Tiba-tiba petir menyambar di langit saat seorang pemuda tampan bangkit dari kabut abu-abu di bawahnya. Petir saling bersilangan di antara kedua tangannya dan ke-10 jarinya tiba-tiba terbuka. Petir saling melilit untuk membentuk jaring dan menyambar ke arah Kinmu. Seni ilahi berevolusi dari Vital Ki Naga Hijau. Bisakah itu lebih kuat daripada seni ilahi dari keterampilan tinju Matua? Kinmu berteriak dan melepaskan pukulan. Energi vital di tinjunya berubah menjadi naga dan membentuk 45 kekuatan naga, badai 9 naga. 45 naga hijau meraung lebar dan kuat, menelan pemuda tampan itu bersama dengan kilatan petir dan gemuruh guntur. Kedua tinju mereka bertemu dan tubuh pemuda tampan itu menjadi kaku. Dia kemudian meledak dengan keras saat dagingnya berubah menjadi 45 naga merah yang melonjak keluar. Sekuat itukah aku? Kinmu terlonjak kaget. Dia telah melihat kekuatan badai 9 naga dari tangan Matua, tetapi bagaimanapun juga, Matua adalah Matua. Wajar saja jika serangannya kuat. Namun, sekarang setelah Kinmu melepaskan keterampilan tinjunya ke tingkat seni ilahi, dia menyadari betapa menakjubkannya kekuatan 8 serangan petir. Akan tetapi, Tempest of the Nine Dragons telah menimbulkan keributan besar dan pasti akan membuat gerombolan iblis surgawi di tengah kabut tebal mengetahui lokasinya lewat suara itu. Kinmu segera mendengar suara-suara yang menembus udara dan hatinya berdebar kencang. Jumlah gerombolan iblis surgawi yang baru saja disebar oleh Dewa Iblis terlalu banyak. Jika dia tidak berada di lokasi yang menguntungkan, mustahil baginya untuk bertahan melawan mereka. Dia semakin dekat ke gerbang Gunung Fengdu. Tiba-tiba awan hitam pekat muncul di depannya dan menghalangi pandangannya. Kinmu menghela napas dan segera berhenti, jatuh kembali ke dalam kabut. Kepala besar muncul dari awan hitam pekat. Wajahnya dipenuhi kumis keriting dan tatapannya menyemburkan api saat dia melihat sekeliling. Awan iblis itu kemudian menyusut dengan cepat. Kepala besar itu juga menyusut bersama awan iblis itu dan ketika awan iblis itu menyusut menjadi 3 meter, seorang wanita jelek muncul. Mulutnya penuh dengan gigi kuning yang seperti kuku tebal dan di punggungnya ada labu botol berdarah yang sama panjangnya dengan manusia, sementara awan iblis yang menyusut terus membuat terowongan ke dalam mulut labu botol itu. Seorang wanita lain terbang ke langit dan berdiri di atas kabut abu-abu. Wanita ini memiliki fitur wajah yang cantik, kulit putih mulus, bentuk tubuh yang fantastis, dada besar dan pinggang ramping, namun, dari punggungnya tumbuh ekor kalajengking yang tebal dan panjang yang duri-durinya berayun-ayun. Kedua wanita itu menunduk mencari Kinmu, tetapi tidak menemukannya. Tiba-tiba terdengar suara desisan pedang tajam menembus udara, dan sebelum wanita kalajengking itu sempat bereaksi, cahaya pedang telah menebas lehernya. Wanita kalajengking itu menutupi lehernya dan ingin menyandarkan kepalanya ke lehernya namun ia tidak dapat menahannya karena kepalanya terjatuh tak terkendali. Ini adalah ilmu pedang paling dasar yang diajarkan oleh kepala desa kepadanya. Membelah. Wanita jelek itu menjerit dan awan iblis di punggungnya melonjak keluar lagi. Di awan iblis itu berdiri seorang raksasa dan meskipun hanya ada separuh tubuhnya, tinjunya seperti gunung saat ia menghantam dengan kejam ke arah datangnya pedang itu. Ledakan. Suara dentuman keras terdengar saat erangan keluar dari kabut abu-abu. Mata wanita jelek itu menyala dan raksasa di awan iblis itu terus menghantam ke arah lokasi itu. Setelah raksasa di awan iblis itu memukul 100 kali, wanita jelek itu tersenyum saat melihat darah berceceran di tangan raksasa itu. Dia turun ke dalam kabut abu-abu dan kakinya menyentuh tanah. Senjata rohnya tidak biasa dan merupakan labu botol darah. Raksasa yang hanya memiliki separuh tubuh bagian atas dari labu botol berdarah adalah seni ilahi yang telah ia kembangkan dari tekniknya. Namun, di bawah nutrisi labu botol berdarah, tubuh raksasa itu telah disempurnakan seperti baja dan besi, memiliki kekuatan yang mencengangkan. Wanita jelek itu mendarat di tanah dan berjalan ke tempat raksasa itu memukul, hanya untuk melihat mayat yang telah hancur berkeping-keping. Ekspresinya berubah drastis ketika dia melihat bahwa itu bukan mayat manusia tetapi mayat anggota klannya. Pada saat ini, hatinya terasa dingin ketika pedang pelindung junior menusuk dari punggungnya. Di belakangnya, Kinmu diam-diam mendekat dan menghilang kembali ke dalam kabut abu-abu setelah mengambil pedangnya. Dengan lapisan kabut tebal dan jurus kaki pencuri surga yang dipelajari Kinmu dari Kripple, itu adalah tempat yang tepat bagi Kinmu untuk membunuh. Saat ia berkelok-kelok di tengah kabut tebal, ia menyembunyikan dirinya dan menuju ke sumber suara, menggunakan pedang atau pisau untuk membunuh mereka dalam satu pukulan.
Kabut abu-abu yang luas itu secara bertahap menjadi semakin tebal sehingga Qin Mu tidak dapat melihat lebih jauh dengan mata Dewa Sembilan Surganya. Tiba-tiba tentakel hitam pekat melambai di depannya dan Qin Mu berdiri di sana tanpa bergerak untuk membiarkan tentakel itu melewatinya. Cici, suara halus terdengar saat benang laba-laba terbang melewati tubuhnya dan membentuk jaring. Benang laba-laba itu bergetar seakan-akan ada sesuatu yang menginjak benang laba-laba itu dan merenggangkannya dengan kencang, sehingga mengeluarkan nada yang bagaikan petikan alat musik dawai. Benang laba-laba itu semakin banyak dan semakin banyak, perlahan-lahan menyelimuti sekeliling Qin Mu. Lebih banyak tentakel dalam kabut juga beterbangan di udara, mencoba memaksanya keluar. Qin Mu mengerutkan kening dan mengarahkan energi vitalnya secara diam-diam ke sarung tangan putihnya. Benang sarung tangan itu diam-diam menyembulkan kepalanya seperti ular roh yang sangat halus. Benang halus ini menempel pada sutera laba-laba dalam keheningan total dan perlahan-lahan meliuk maju, merangkak dari sutera laba-laba ini ke sutera laba-laba lainnya. Sarung tangan putih ini setara dengan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung dan dibentuk oleh banyak sekali aksara kecebong. Bentuk dan ukurannya dapat diubah sesuka hati, oleh karena itu, nenek menenun harta karun ini menjadi sarung tangan untuk dikenakan Qin Mu. Mengendalikan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung, Qin Mu membiarkan benang halus itu tumpang tindih dengan sutra laba-laba. Setelah beberapa saat, benang sarung tangan putih di tangannya terlepas dan hanya 5 jari yang tertutup. Energi vital Qin Mu bergerak sedikit dan benang energi vitalnya yang setebal lengan mengeluarkan pedang pelindung junior. Berdasarkan gerakan lintasan otot, ia menyimpulkan lokasi sebenarnya dari pemilik tentakel tersebut. Sambil menyatukan jari-jarinya, tangan kirinya tiba-tiba menusuk dan dengungan pedang langsung terdengar dari pedang pelindung junior. Pedang itu menusuk ke dalam kabut abu-abu dalam sekejap dan terdengar suara jeritan. Pada saat yang sama, jaring laba-laba bergetar dan seorang wanita dengan 8 cakar di punggungnya terbang ke arahnya di jaring laba-laba. 8 cakar setajam silet menusuk ke bawah ke arah Qin Mu. Kelima jari tangan kanan Qin Mu terbuka dan dengan sekali tarikan, seluruh jaring laba-laba tiba-tiba terangkat dan melilit wanita bercakar 8 tepat di tengahnya. Qin Mu mengerahkan ki vitalnya dan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung mulai menyusut dan mengiris wanita bercakar 8 itu menjadi beberapa bagian. Qin Mu menghela napas lega dan benang halus kitab suci iblis surgawi pendidikan agung terus menyusut kembali menjadi sarung tangan di tangannya tanpa jejak darah. Apa ras dari gerombolan iblis surgawi ini? Mereka seperti manusia tetapi mereka bukan manusia. Mereka seperti iblis tetapi juga bukan iblis. Ada juga beberapa yang seperti serangga tetapi mereka juga bukan serangga sepenuhnya. Ini benar-benar aneh. Menginjak jaring laba-laba, dia terus berjalan maju tetapi dia tidak mengeluarkan suara apapun karena skill kaki pencuri surga milik Triple benar-benar ringan. Pedang pelindung junior terbang kembali ke mulut naga ikan di belakangnya. Qin Mu menggunakan ki vitalnya untuk mempertahankan bentuk naga ikan dari sarung pedang sehingga dia selalu siap untuk bertarung. Dia dengan hati-hati mendekati gerombolan iblis surgawi yang ditikam sampai mati oleh pedang pelindung junior untuk melihat mayatnya. Gerombolan itu memiliki 8 kaki, tetapi ke-8 kakinya memiliki tentakel yang panjang. Itu mengerikan. Dengan kabut yang begitu tebal, itu bukan hal yang baik bagiku, tetapi juga tidak lebih baik bagi gerombolan iblis surgawi. Selama mereka tidak dapat menyerbuku sekaligus, aku akan dapat menyelamatkan hidupku. Qin Mu berdiri di tengah kabut abu-abu dan berhenti bergerak. Sebaliknya, dia mendengarkan suara-suara aneh di sekitarnya. Pada saat ini, sekelilingnya tiba-tiba menjadi sunyi dan tidak ada suara yang terdengar. Qin Mu mengambil sebuah batu dan melemparkannya. Batu itu mendarat di tanah dan selain suara keras dan jelas dari batu itu, tidak ada gerakan lain. Dia menunggu beberapa saat sebelum melemparkan batu lain dan masih tidak ada gerakan. Qin Mu akhirnya menghela napas lega, gerombolan iblis surgawi pasti sudah kubunuh. Seharusnya sekarang sudah aman. Tiba-tiba angin kencang bertiup melewati lembah, menyebarkan kabut abu-abu yang memenuhi udara. Melihat sekelilingnya dengan jelas, kulit kepala Qin Mu tidak bisa menahan rasa mati rasa. Di sekelilingnya sebenarnya berdiri gerombolan iblis surgawi dalam jumlah yang sangat banyak. Ada beberapa ratus dari mereka. Ketika dia berdiri di sana tanpa bergerak, ratusan gerombolan iblis surgawi ini juga berdiri tanpa bergerak di kabut abu-abu, menunggunya untuk mengungkapkan permainannya. Namun, Qin Mu sama sekali tidak menyangka begitu banyak orang akan berdiri di sekitarnya. Dia melompat ke langit dan terbang di udara dengan angin kencang. Begitu dia naik ke udara, ratusan gerombolan iblis surgawi juga bergerak serempak untuk menerkam pemuda di langit itu. Ratusan gerombolan iblis surgawi ini juga merupakan praktisi seni dewa dan ada 8 jenis gerombolan iblis surgawi.
Jenis pertama adalah mutan sisik ikan yang pernah dilihat Kinmu. Jenis kedua adalah raksasa lava. Jenis ketiga adalah pemuda tampan sedangkan jenis keempat adalah wanita jelek. Jenis kelima adalah wanita yang memiliki penampilan manusia dan ekor kalajengking. Jenis keenam adalah wanita dengan 8 cakar dan jenis ketujuh adalah mutan dengan 8 tentakel. Jenis kedelapan adalah mutan dengan 2 ular besar sebagai lengan. Pada saat ini, ratusan gerombolan iblis surgawi menerjang ke udara secara serempak dan semua berbagai seni ilahi yang eksotis dan bagian tubuh yang aneh menyerang ke arah Kinmu pada saat yang sama. Dengan semua serangan yang begitu padat, mustahil baginya untuk bertahan melawan mereka. Rambut Kinmu berdiri tegak karena dia tahu dia tidak akan mampu bertahan tepat waktu dalam situasi seperti ini. Pada saat ini, aura Buddha menyeruak keluar dari tengah alisnya dan seorang Buddha besar melompat keluar. Om Mani Padme Hum, Sang Buddha Agung menyatukan kedua telapak tangannya dan auranya meledak seperti cincin. Anggota tubuh yang terputus tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah saat badai menghantam dan menyapu bersih seluruh gerombolan iblis surgawi. Aura Buddha berangsur-angsur memudar dan penampakan Buddha Agung di depan Kinmu juga memudar sebelum menghilang seluruhnya. Itulah penampakan Buddha Agung yang telah ditaruh matua di tengah alisnya. Buddha itu hanya akan muncul ketika ia menghadapi bahaya yang mengancam jiwanya dan hanya dapat digunakan sekali. Kinmu menghela napas lega dan sedikit bingung untuk berkata apa, mengapa tiba-tiba ada badai yang menerbangkan kabut abu-abu itu. Jika bukan karena badai itu, aku tidak akan ditemukan oleh gerombolan iblis surgawi itu. Sekarang dia menyadari sumber badai itu, ternyata berasal dari kapal bulan. Raksasa itu perlahan-lahan mulai bergerak. Karena kapal ini terlalu besar, bahkan jauh lebih besar dari border Dragon City, badai telah menimbulkan kabut abu-abu saat perlahan-lahan bergerak. Kapal matahari membutuhkan pelindung matahari untuk mengendalikannya agar dapat bergerak. Mungkinkah ada pelindung bulan di kapal bulan? Jika masih ada pelindung bulan yang menjaga kapal bulan, mungkin ada anggota klan saya di dalamnya. Semangat Kinmu bergejolak. Saat itulah dia melihat asap hitam setebal pilar dari kuil di kota terdekat dengan Munsip. Jelaslah bahwa mereka telah mendeteksi keributan yang terjadi di sini. Tanpa pikir panjang, Kinmu segera berlari keluar dari gerbang Gunung Fengdu. Dengan sekuat tenaga, ia berlari cepat ke ujung gunung lainnya. Kaki ilahi pencuri surga milik si cacat dilepaskan olehnya tanpa hambatan. Ia menjadi sangat cepat seperti cahaya yang berkedip-kedip dan bayangan yang lewat. Terjadi pergerakan yang tidak lazim dari kapal bulan, oleh karena itu berarti ada seseorang di dalamnya yang mengendalikannya. Namun, dia berada dalam situasi yang berbahaya sekarang, sehingga dia tidak dapat pergi menyelidikinya. Dia berlari cepat melewati beberapa gunung dan lautan kabut sekali lagi muncul di hadapannya. Kinmu hendak bergegas mendekat ketika sebuah kekuatan hisap datang dari bawah, menyedot udara di bawah kakinya dan menyebabkan dia langsung jatuh dari langit. Menabrak. Asap dan debu memenuhi udara dan Kinmu telah menghancurkan lubang besar di tanah. Saat pemuda itu perlahan bangkit dari lubang, dia menyadari bahwa dia telah mendarat di desa yang pertama kali dia temui setelah mendarat. Pada saat ini, orang-orang di desa meletakkan apa yang sedang mereka lakukan dan berdiri. Mereka semua menatapnya dengan aneh. Yang membuat angin di bawah kakinya menghilang adalah bel yang dipegang oleh seseorang yang tampak seperti pandai besi. Kulit manusia disampirkan di tepi piston untuk membentuk kantung udara dan memiliki pegas di dalamnya untuk membukanya setelah dikompresi untuk menyedot udara. Nozzle bel itu adalah kepala manusia. Orang yang tampak seperti pandai besi itu memegang kedua pegangan itu. Dialah yang telah menggunakan bel untuk menyedot udara di bawah kaki Kinmu, membuatnya jatuh tak terkendali. Di depan gubuk jerami sebelah, seorang bibi gemuk yang sedang memotong isi pangsit berdiri dengan 2 pisau dapur di tangannya yang masih meneteskan darah. Di belakang Kinmu, seorang pria yang sedang menumbuk padi juga berhenti dan mengeluarkan alu dari lumpang. Di bawah alu itu ada palu sebesar tempayan yang meneteskan darah. Di dalam lumpang batu itu ada kepala manusia. Di belakang desa, seorang penjahit sedang memotong kain yang terbuat dari kulit manusia. Penjahit itu berdiri sambil memegang gunting di satu tangan dan penggaris pengukur di tangan lainnya. Asisten di bengkel pewarna juga sedang menggantung kain yang baru saja diwarnainya dan mengambilnya dari kuali besar yang penuh dengan darah. Saat asisten bengkel pewarna melihat Kinmu terjatuh, dia meletakkan kulit manusia di tangannya dan menyekat tangannya yang berdarah di depan dadanya. Seorang anak yang sedang berjongkok di depan sebuah rumah dan makan memuntahkan tulang jari yang dagingnya telah dimakan dengan bersih. Babi putih dan gemuk itu mendengus saat berjalan lewat dengan lengan putih mengerikan di mulutnya. Tetua di pintu masuk desa juga menghisap pipa tembakau yang terbuat dari tulang manusia.
Setiap asap yang dihembuskannya akan membentuk tengkorak yang akan mengeluarkan jeritan sedih sebelum menghilang. Lebih banyak penduduk desa muncul di depan dan belakang Kinmu, menghalangi jalannya untuk maju dan jalannya untuk mundur. Di belakang Kinmu, naga ikan itu meludahkan pedangnya dan tangan kirinya memegang pisaunya dengan pegangan terbalik. Tiba-tiba ki vital dalam tubuhnya berubah menjadi panik dan menyerbu lukisan yang digambar Div dengan darah naga. Seketika kekuatan mengerikan membanjiri seluruh tubuhnya, memenuhinya dengan kekuatan naga. Pada saat yang sama, lukisan Div membuatnya merasa seperti sedang menjadi dewa. Meskipun sekarang dia dalam bentuk kerangka, itu hanyalah kedok. Daging dan kulitnya masih ada, hanya saja tidak bisa dilihat atau disentuh. Ketika kepala desa menyuruhnya membuka kembali 9 surga mata dewa miliknya, dia menyadari hal ini. Pada saat ini, lukisan tuli terbangun olehnya dan dia merasakan kekuatan yang sangat kuat mengalir melalui tubuhnya. Ki vitalnya juga meningkat dengan cepat. Saat ki vital yang sangat kuat meluap dari tubuhnya, ia berubah menjadi ular piton besar yang melingkarinya. Auranya meningkat drastis saat uap air pekat tiba-tiba naik di bawah kakinya dan berubah menjadi gelombang besar. Di antara gelombang besar itu, seekor kura-kura hitam terlihat samar-samar. Dia sekarang seperti dewa yang memiliki kekuatan tanpa batas. Ia merasa seakan-akan dirinya telah menjadi dewa yang dapat mengendalikan air, mampu mengubah sungai hanya dengan mengangkat tangan. Membantai jalan keluar dari desa. Hanya ada satu pikiran di benak Kinmu. Dia harus membantai orang-orang agar bisa keluar dari desa ini, apapun yang terjadi. Rip rip rip, di sekitarnya terdengar suara kulit manusia terkoyak. Kulit-kulit tubuh penduduk desa terkoyak saat tubuh-tubuh tinggi dan kokoh terjepit keluar dari kulit-kulit itu. Orang-orang di desa ini bukanlah manusia dan mereka adalah gerombolan iblis surgawi. Anak-anak, wanita, dan bahkan babi itu semuanya telah berubah wujud dan berubah menjadi praktisi seni ilahi dari gerombolan iblis surgawi. Ada beberapa yang bahkan telah membangkitkan harta karun ilahi 7 bintang mereka. Hanya sesepuh yang sedang menghisap pipa tembakau yang terbuat dari tulang manusia tetap duduk di pintu masuk desa dan tidak berubah. Mati! Kinmu berteriak dan bergegas menuju pintu masuk desa. Saat dia mulai menyerbu keluar, seluruh gerombolan iblis surgawi tiba-tiba bergerak dan menyerangnya. Kedua tangan Kinmu berayun, gelombang besar yang meluap ke langit melonjak di antara kedua tangannya dengan gemuruh. Sungai yang luas dan dahsyat itu seperti hantaman ular piton besar, menyapu semua gerombolan iblis surgawi yang menyerbu dari segala arah. Dengan jentikan ekor ular piton besar itu, rumah-rumah hancur berkeping-keping oleh banjir besar yang mencapai langit. Jari pedang Kinmu menusuk keluar dan pedang pelindung juniornya terbang ke sungai panjang dan menusuk ke arah gerombolan iblis surgawi yang telah tersapu ke sungai. Dia mengeksekusi semua bentuk pedang dasar yang telah diajarkan kepala desa kepadanya dan setiap serangan sangat mendekati kesempurnaan. Sungai yang panjang itu langsung berubah menjadi merah karena darah dan berubah menjadi sungai merah yang besar. Mayat-mayat mengapung di dalam sungai besar itu dan mereka adalah gerombolan iblis surgawi yang telah dibantainya. Di bawah kaki Kinmu, sebuah gelombang menderu dan seekor kura-kura hitam muncul saat membawanya naik turun sungai dan menuju pintu masuk desa. Di belakangnya, seluruh desa telah rata dengan tanah dan setelah banjir surut, yang tersisa hanyalah tanah yang dipenuhi mayat. Di pintu masuk desa, tetua yang sedang menghisap pipa tembakau tulang manusia akhirnya berubah ekspresinya. Dia berbalik menghadap Kinmu yang memiliki aura sombong saat dia menunggangi ombak yang bergelombang dan jatuh dengan tekanan yang mengguncang bumi. Arus listrik, jika cukup cepat, dapat menghancurkan segalanya, mengiris segalanya, dan memusnahkan segalanya. Itulah keajaiban energi vital penyu hitam. Menggunakan energi vital penyu hitam untuk mengendalikan air, selama kecepatan air mencapai 150 meter dalam sekejap, ia akan mampu mengiris baja. Jika ia mendarat di seseorang, orang itu pasti akan terbelah dua dan tidak ada yang tidak dapat dihancurkannya. Kinmu menunggangi puncak ombak saat ia menerjang ke arah sesepuh itu dengan kehadiran yang sombong. Mengaktifkan lukisan si tuli dengan darah naga berharga ditambah tungku besar yang si bisu sembunyikan di dalam tubuhnya, Kinmu yakin bahwa ia bisa menghadapi siapapun. Di pintu masuk desa, sesepuh yang sedang menghisap pipa tembakau tulang manusia mengangkat tangannya dan bertabrakan dengan sungai panjang yang sangat besar itu. Seluruh sungai panjang itu meluncur maju seperti ular piton besar yang runtuh dan berubah menjadi genangan air besar yang berceceran di mana-mana. Pada saat yang sama, kedua jari tetua itu dengan lembut menjepit dan menghentikan momentum pedang pelindung junior yang menusuk keluar. Apakah kau menemukan desa bebas? Tetua itu terkekeh. Tepat pada saat itu, si tua mencubit pedang pelindung junior, telapak tangan Kinmu telah mencengkeram gagang pedang dan dia menusuk ke depan dengan seluruh kekuatan di tubuhnya. Kekuatan tetua itu berada di luar dugaannya.
Namun, dengan mata Dewa Sembilan Surga, dia bisa melihat perubahan kekuatan di tubuh tetua itu. Ketika tetua itu mengangkat tangannya untuk menghalangi sungai yang panjang dan menjepit ujung pedang, kekuatannya telah mencapai batasnya. Sekarang dengan tambahan kekuatan tubuh Kinmu, itu akan melampaui batas yang dapat ia lawan. Darah naga yang berharga dan lukisan tuli meningkatkan kekuatan fisiknya hingga maksimal. Oleh karena itu, kekuatannya yang dapat dilepaskan oleh tubuhnya tidak lebih lemah dari kekuatan sihirnya yang dahsyat. Saat pedang itu menusuk, ekspresi tetua itu langsung berubah. Jari-jarinya tidak mampu menjepit ujung pedang dan telapak tangannya ditusuk oleh pelindung muda, yang terus menusuk dadanya. Biarkan aku mengirimmu ke desa bebas sekarang, orang tua. Kekuatan meledak di bawah kaki Kinmu saat ia menusukkan pedang pelindung junior ke tubuh sesepuh itu. Sesepuh itu awalnya duduk tetapi sekarang ia harus menancapkan kedua kakinya ke tanah. Meski begitu ia tidak mampu bertahan melawan kekuatan Kinmu yang mencengangkan dan kedua kakinya menciptakan dua garis lubang yang dalam di tanah. Dentang. Tangan tetua yang lain mengangkat pipa tembakau tulang manusianya dan memukulkannya dengan keras ke pedang pelindung junior. Lengan Kinmu menjadi mati rasa karena getaran itu dan dia segera melepaskan pedangnya. Mengayunkan pedang itu ke atas dengan ki vitalnya, dia mengayunkan pedang itu secara horizontal membentuk busur dan mengiris ke arah leher tetua itu. Bentuk pedang gelombang. Ilmu pedangnya telah mendapat bimbingan dari kepala desa dan meski hanya sekadar tusukan, lambaian, dan jentikan sederhana, namun kekuatannya sangat mengerikan. Tetua itu segera menghindar tetapi pedang pelindung junior terus berayun membentuk busur dan menjepit lehernya. Jadi dia hanya bisa terus mundur. Jika dia mundur lebih jauh, dia harus mundur ke batu pembatas yang menandai wilayah orang mati yang masih hidup. Bersamaan dengan itu, cipratan air itu kembali naik dan menderu dari segala arah bagaikan ular piton besar yang meliliti sesepuh itu. Tiba-tiba, pipa tembakau tulang manusia terbang keluar dari tangan tetua itu dan menghalangi pedang pelindung junior. Pada saat yang sama, asap tebal mengepul keluar dari pipa tembakau dan membentuk tengkorak yang berdecak aneh saat terbang ke arah Kinmu, menembus tubuhnya untuk mencoba mencabik-cabik jiwanya. Menyegel jiwanya menggunakan teknik alam iblis surgawi, Kinmu membiarkan tengkorak yang terbentuk oleh asap menggigit dan mencabik jiwanya dengan bebas, tetapi mereka tidak dapat melakukannya, apapun yang terjadi. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia tiba-tiba meniupkan angin kencang. Suara mendesing, kabut, serta tengkorak-tengkorak, semuanya terpencar oleh napasnya. Meskipun dia belum mempelajari mantra pengendali angin atau seni ilahi lainnya, kultivasinya saat ini yang telah ditingkatkan secara paksa oleh tuli dan bisu mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, bahkan napasnya dapat menjadi seni ilahi mantra. Pipa tembakau itu bertabrakan dengan pedang pelindung junior dan percikan api pun keluar. Percikan api itu langsung berubah menjadi lava merah menyala saat melesat ke wajah Kinmu. Kinmu menggeser langkah kakinya dan menghindari lava yang datang serta meningkatkan intensitas serangannya. Ular piton besar yang terbentuk dari air meliliti si tua dan pedang air yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke arah si tua. Mangkuk pipa tembakau milik tetua tiba-tiba membesar seperti panci hitam besar yang menutupi bagian bawah. Kekuatan hisap yang kuat keluar dan menyedot semua air. Namun, kekuatan hisap itu juga memadamkan api di dalam pipa tembakau. Tubuh Kinmu menutup seperti hantu dan mengayunkan lengannya. Baik dengan telapak tangan atau tinju, dia menyerang sesepuh itu dengan panik seperti Buddha berlengan seribu. Keterampilan tinjunya tiba-tiba berubah karena memiliki cahaya pisau yang tersembunyi di dalamnya dan dengan memadukannya dengan langkah kakinya yang tidak teratur, serangannya menjadi mustahil untuk dilawan. Tetua itu tidak punya pilihan selain terus mundur. Kekuatannya bahkan lebih tinggi dari Kinmu, tetapi gerakan tubuh dan kaki Kinmu, serta keterampilan tinju dan pisaunya, sangat aneh. Terutama pedang pelindung junior, yang begitu tajam sehingga bahkan pipa tembakaunya tidak dapat menahannya. Gerakan yang dilakukan pedang ini semuanya sangat sederhana, tetapi sangat efektif. Pedang ini memiliki kecepatan yang cepat, kekuatan yang cukup, dan dapat berulang kali menembus pertahanan pipa tembakaunya sambil mengincar kelemahannya. Kinmu seperti ahli ilmu pedang. Meskipun gerakan pedangnya sederhana dan kasar, gerakan itu membuatnya tampak seperti ahli yang tidak memerlukan banyak usaha. Gerakannya sangat keras kepala dan dia tidak punya pilihan selain mundur. Jurus pedang paling sederhana yang diajarkan kepala desa dipadukan dengan mata Dewa Sembilan Surga milik si buta, dia berhasil dalam setiap serangan. Sang sesepuh mundur selangkah lagi dan tiba-tiba terkejut saat melihat batu pembatas di sudut matanya. Batu pembatas wilayah kehidupan orang mati. Mengangkat pisaunya dan mendorong ke depan, dia mencondongkan tubuh ke depan dan harus mengayunkan pisaunya ke atas yang menyebabkan si tetua tidak punya pilihan selain mundur.
Dengan kakinya yang bergerak mundur, daging di sekujur tubuhnya lenyap dan dia berubah menjadi tulang putih. Dan dengan satu langkah maju, Kinmu melintasi alam kehidupan orang mati dan dagingnya langsung kembali. Tanpa sepatah kata pun, tetua itu segera berbalik dan pergi, melompat ke lautan kabut. Dengan dagingnya kembali, kekuatan tubuh Kinmu akan meningkat dan dengan daging tetua itu menghilang, kekuatannya akan berkurang. Dengan ketidakseimbangan kekuatan sekarang, dia hanya bisa mundur. Kinmu menghela napas lega. Tetua ini sangat kuat. Jika mereka terus bertarung seperti ini, ketika tiba saatnya darah naga yang berharga itu kehilangan efeknya, maka Kinmu akan mati. Saat berjalan ke dermaga, lautan kabut tak berujung dan tak terlihat ujungnya. Ada cahaya lentera redup yang bersinar dari lautan kabut. Apakah kepala desa bisa datang tepat waktu? Kinmu menoleh ke belakang untuk melihat dan melihat awan iblis suram dari alam orang mati terus-menerus menyerbu ke sini. Jelas bahwa praktisi kuat di kota itu telah diaktifkan dan datang untuk menyelidiki. Tidak akan lama lagi awan iblis yang melonjak itu akan sampai ke sini. Kinmu menunggu sebentar dan perahu dengan lentera telah tiba. Namun kepala desa masih belum ada di sana. Awan iblis sudah sangat dekat dan jika dia masih tidak pergi, dia tidak akan mempunyai kesempatan lagi. Mengambil koin Fengdu, Kinmu memukul koin itu ke pilar kayu di dermaga dan menaiki perahu kecil. Tukang perahu yang mengenakan mantel tenun mendayung perahunya dan bergerak menuju lautan kabut. Kinmu berdiri di haluan perahu untuk melihat ke belakang tetapi ketika dia masih tidak melihat kepala desa, hatinya hancur. Awan setan telah menyerbu desa dan segera mencapai dermaga. Namun, perahu kecil itu telah berlayar ke dalam kabut, menghilang tanpa jejak. Kepala desa sangat kuat jadi dia pasti akan kembali dengan selamat. Kinmu menghibur dirinya sendiri dan duduk di bawah lentera perahu. Dia mengambil pedang pelindung junior dari punggungnya dan meletakkannya secara horizontal di lututnya, menatap kabut yang membumbung di depannya dengan tenang. Kekuatan dalam lukisan tulis sudah mulai memudar dan efek darah naga yang berharga juga memudar. Tungku besar itu perlahan-lahan menjadi kusam dan hampir padam. Perahu kecil itu terus melaju tanpa tergesa-gesa dan perlahan-lahan melaju semakin jauh. Tiba-tiba, kabut di bawah perahu melonjak ke atas, lalu sesosok kerangka putih berpakaian compang camping melompat dari lautan kabut dan menerkam ke arah Kinmu. Kinmu nampaknya sudah menantikannya dan saat kepala kerangka itu muncul dari lautan kabut, pedang pelindung junior di lututnya sudah terangkat. Belah bentuk pedang, Kinmu terus duduk tegak dan melihat ke depan sambil mengayunkan pedangnya dalam tebasan horizontal. Si kerangka berpakaian putih buru-buru mengeluarkan pipa tembakau tulang manusianya untuk bertahan, tetapi dia tidak dapat menangkis tebasan yang menakjubkan ini tepat waktu. Pedang pelindung junior membelah lehernya sebelum dia sempat mengangkat pipa tembakaunya. Dengan sekejap, kepalanya bergoyang dan jatuh ke lautan kabut sementara tubuhnya tetap berada di atas perahu. Masih berdiri tegak, tubuh kerangka itu berpose menerkam tetapi tidak ada kekuatan lagi di dalamnya. Aku sudah lama menunggumu. Aku selalu memperhatikanmu yang berada di bawah perahu. Kinmu memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya. Tanda formasi 9 surga di mata dewanya juga berangsur-angsur memudar. Kekuatan dari darah naga yang berharga dan lukisan tuli juga cepat menghilang saat dia berkata kepada kerangka tanpa kepala, ketika kamu menyelinap ke lautan kabut dan mengikuti kapal, semuanya ada di mataku. Aku menunggu saat kamu mengirimkan dirimu kepadaku dan membiarkanku membunuhmu. Kerangka putih itu tampaknya tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan roboh ke lantai, terpisah menjadi tulang-tulang. Kinmu menatap pipa tembakau tulang manusia dan ragu sejenak. Ia lalu membuang tulang-tulang yang hancur dan pipa tembakau itu ke laut. Pipa tembakau ini adalah harta karun yang bagus karena dapat menahan begitu banyak serangan dari pedang pelindung junior dan termasuk senjata roh kategori sangat tinggi. Namun ia tidak menyukainya karena terbuat dari tulang manusia, itulah sebabnya ia membuangnya. Kepala desa, kau pasti harus aman. Pemuda itu duduk bersandar di bawah lentera dan terus meletakkan pedang di lututnya, bergumam pada dirinya sendiri. Perahu kecil itu berlayar melewati pegunungan tulang putih dan menuju pintu masuk tempat yang menakjubkan ini. Di alam orang mati yang masih hidup, pusaran air tiba-tiba muncul di langit. Pusaran air itu terbelah dua oleh cahaya pedang yang menyilaukan saat kepala desa membantai jalan keluar dari pusaran air tempat darah terus mengalir. Pusaran air berwarna darah itu menggantung di langit, darah terus mengalir keluar. Langit tampak berdarah. Kepala desa menoleh ke belakang, menggerakkan 10 jarinya dan cahaya pedang melesat keluar dari ujung jarinya. Cahaya pedang itu memaku pusaran air dan menyegelnya. Darah terus mengalir dari pusaran air dan tampaknya ada monster besar di dalamnya yang menyerang pintu masuk pusaran air dengan ganas. Namun, monster itu terhalang oleh cahaya pedang kepala desa dan tidak dapat keluar dalam waktu singkat.
Kepala desa menghela napas lega dan segera menuju gerbang Gunung Fengdu. Ia hendak terbang melewati gerbang gunung ketika ia tiba-tiba berhenti dan melihat seekor mutan berkepala burung dengan 2 sayap. Ia berdiri dengan 1 kaki dan kaki lainnya tersembunyi di balik bulunya.